Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wak Jenggot Channel. Nah, kali ini saya berada di counter Global Komunika. Itu punya owner Muhammad Kori, sekaligus owner Sumselke. Nah, kita obrak-abrik counter dia dan sekalian kita wawancaranya. Ini dia owner Global Komunika. Ini tempat kerja dia. Wah, ini peralatan-peralatan tempur dia. Lengkap. Banyak servisan di sini. Alhamdulillah katanya down semua, recommended di sini. Alhamdulillah. Nah, oke kita wawancarai dulu ya. Guru, coba ceritakan asal mula terjun di dunia servis handphone nih, bagaimana nih? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kori. Umur ya masih terbilang muda ya, Masih imut-imut ya? 23 tahun. Alhamdulillah belajar nyervis handphone ya bisa dikatakan otodidak dari teman-teman, dari senior-senior, termasuk yang punya channel ini, Wak Jenggot ini. Ya, ini yang punya channel ini dulu sempat ngajari juga ngukur, ganti konektor cas, segala macamnya, pokoknya bertanya. Apa yang enggak tahu ditanya. Kalau masalah tekun di perhandphonean itu mulai 2017. Dulu kerja di PT Dexa Medica, itu produsen obat di daerah Lemabang. Kerja di situ mulai tamat SMA. Tamat SMA itu 2015. Tamat SMA, langsung kerja alhamdulillah di Dexa. Nikah, punya anak ya dari Dexa. Nah, waktu punya anak ya zaman itu UMR Palembang masih 1950, bersih-bersih terima 1750. Ya namanya ini kan istri hamil, buat susu, buat makan, buat cicilan, merasa kurang. Jadi mencoba putar arah, mencari peluang baru, mau kemana. Sedangkan ijazah SMA, keahlian nggak punya, modal juga nggak punya. Akhirnya dulu saya belajar main handphone minusan. Setiap hari itu di FJB saya mulai main. Handphonenya rusak, dibeli, dibenerin, dijual, dibeli, dibenerin, dijual. Pasang LCD pun dulu saya nggak bisa. Pasang LCD dulu saya biasa kasih teman-teman, entah kemana lah, entah di PS, entah di IP, pokoknya saya kasih, berbagi. Untuk itu saya tekunin, saya jalanin, alhamdulillah hasilnya lumayan, cukup buat makan, cukup buat kebutuhan hidup lah pokoknya. Sampai pada 2017 itu tepatnya saya bekerja udah hampir 2 tahun di Dexa. Saya ikut gathering dulu, GTL.
Gathering GTL ini dulu kepanjangannya Gadget Tech Lab. Itu rombongan anak-anak PS, anak-anak IP itu jadi satu wadah di situ. Waktu itu saya kasih kerjaan konektor cas ke Daniel. Itu konternya di Skojo. Di Skojo itu dulu dekat rumah mertua kan. Di sana ada brosur, ada ini itu segala macam. Diajak ngumpul ngopi. Akhirnya saya ikut daftar, saya ikut menyimak apa yang disampaikan. Waktu itu ada Ko Casper, Wendy, ada Kak Intan, ada Kak Agus yang memaparkan materi. Dari situ saya mulai punya link ke PS, punya link ke IP. Akhirnya saya tekuni. Dan 2017 setelah lebaran, yaitu bulan 8, bulan 9-an kurang lebihnya, ada satu teman, ya bisa dikatakan bos saya dulu itu. Saya ikut orang 2 kali. Yang pertama itu tidak perlu disebutkan inisial ya, cukup tahu, dan mungkin teknisi Palembang juga sudah tahu. Ya, dulu ikut dia sambilan. Jadi kalau dulu kerjanya kan sip-sipan, itu di Deksa sip-sipan. Kalau masuk pagi saya ke PS-nya sore sampai malam. Kalau masuk sore saya ke PS-nya dari pagi sampai jam kerja. Saya atur waktu gitu sampai akhirnya merasa lelah, capek. Disaranin sama bos yang pertama tadi, udah ikut nyerpis HP saja. Tekunin, dalemin, kamu lihat hasilnya gimana. Kalau oke, resign dari tempat kerjaan. Oke, saya coba 1 minggu 2 minggu ngetem itu di PS. Pokoknya dari pagi, kalau jam kerja nggak kerja. Ternyata bener, dulu ya masih namanya ikut orang. Dulu gaji di Deksa cuman 2 juta sekian. Setelah nyerpis sehari dapat 200-300 ribu, dikalikan 1 bulan kan lumayan. Ya anggap bersih masih 3 jutaan itu masih masuk dulu. Nah, akhirnya konsultasi sama teman-teman, sama senior, gimananya, akhirnya mutusin buat resign di Deksa. Setelah resign, jalan sama bos yang pertama itu 1 bulan. Setelah 1 bulan bosnya goyang sana sini, pokoknya morat marit segala macem. Pasaran tapi rame, cuman kurang, manajemennya kurang. Sampai akhirnya bingung, mati langkah, mau kemana, ikut siapa, anak istri makan apa, gitu. Ketemulah sama bos kedua, tidak perlu disebutkan nama juga, mungkin sudah tahu semua. Saya diajak, dengan pembagian gimananya saya nggak nuntut. Yang penting saya tiap hari bawa pulang uang, anak istri bisa makan, cukup untuk kebutuhan. Saya ikut mulai 2017 akhir, jalanin di PS itu dulu, belajar. Saya dulu fokusnya di software. Kenapa di software? Karena ya memang satu basicnya, hobinya di komputer, di laptop. Memang dari zamannya SMP, SMA itu main warnet nggak kenal waktu dulu. Makanya lebih fokus ke arah software. Fokus di software, saya nggak pernah garap hardware dulu. Waktu di PS sama sekali nggak pernah nyentuh hardware. Sampai 1 tahun jalan, softwarean masih rame di PS dulu, masih enak cari duit, masih enak cetak duit. Pokoknya enak lah. Dari software juga bisa lebih dari makan dulu. Sampai 1 tahun akhirnya punya pemikiran, nggak mungkin kan kita ikut orang terus, sedangkan kita punya kemampuan, punya keahlian, harus dikembangkan lagi. Akhirnya ya coba saya kembangkan. Belajar ke hardware itu bukan belajar ikut training kursus gitu, nggak. Saya dulu ya dulu prinsip saya satu sih, kalau handphonenya udah mati kenapa takut, digarap.
Kalau masuknya mati, misal konslet masuk air, ya digarap, udah kepalangan mati kan. Tapi kalau ketemu penyakitnya syukur-syukur nyala, kan jadi duit, alhamdulillah. Cuma kalau nggak nyala ya udah nggak ada resiko. Tapi kalau masuknya nyala, itu aku nggak berani dulu garap. Mending kasih bos kan yang bisa, yang memang paham gitu kan. Belajar angkat, cetak, pasang, angkat, cetak, pasang, sampai saya nyetak itu. Dulu ICMMC itu kurang lebih satu muk gede, pokoknya ICMMC itu saya cetak, saya pasang, saya cetak, saya pasang. Nyetaknya itu enggak sekali cetak langsung berhasil. Ya timahnya melebar sana sini sana sini.